Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Suruh meninggalkan sholat atau istrimu menyuruhmu untuk membunuh, apakah Anda lakukan? Ya makanya itu Bang, tidak semuanya perintah ikuti, bukan kita mempertuhankan. Betul, makanya saya bilang Anda mengikuti istri Anda itu koridornya ada batas-batasnya. Sekarang saya tanya, ketika Muhammad menyuruh orang Islam, bisa nggak dibantah? Boleh nggak orang Islam bantah Muhammad? Boleh nggak? Ya nggak bisa Bang. Makanya saya bilang Muhammad itu Tuhanmu. Duh, gimana nih orang ini? Sekarang saya tanya, kalau istri nyuruh Anda, suamiku lompat dari jurang, Anda lakukan nggak? Ya nggak mau. Nggak mau. Kalau Allah nyuruh, sebentar, kalau Allah nyuruh lompat dari jurang, Anda lompat nggak? Allah tidak mungkin. Kalau saya bilang kalau seandainya Allah menyuruhmu, boleh nggak kau bantah? Kalau itu tidak ada Bang. Oke, Allah menyuruh orang Islam, boleh dibantah nggak? Ya kalau aturan dari Allah kita laksanakan. Nggak boleh, Bang. nggak boleh dibantah kan? Kalau Dibantah. Muhammad nyuruh, boleh dibantah nggak? Ya kalau Muhammad nyuruh ya nggak boleh Nggak dibantah. boleh, makanya saya bilang mereka dua itu Tuhanmu. Kalau istri nyuruh boleh dibantah, presiden nyuruh boleh dibantah, orang tuamu menyuruh boleh dibantah. Tapi kalau Allah dan Muhammad yang nyuruh, nggak bisa. Nggak bisa. Nah ini yang kalian tidak pahami. Saya kasih Anda contoh nih, Kang John. Jangan dimatikan kameranya Kang John. Begini, ketika seseorang, nah makanya ketika seseorang dalam posisi yang demikian itu, Anda nggak boleh bantah. Anda manut, manggut, takluk, tunduk. Dalam keadaan seperti itulah diri Anda itu disebut sebagai budaknya, hambanya. Begitu Bang. Sampai itu tidak bisa membedakan antara makhluk dan Tuhan. Ya sudah, sekarang ada Al-Quran nggak di situ? Segini aja, punya Al-Quran nggak di situ? Ada, tapi Coba ambil sekarang, coba. Itu harus kita wudhu dulu Bang. Di mana ayatnya kalau ambil Quran harus wudhu dulu, di mana? Nggak kayak Injil sembahyang dipakai. Oh, ngarang bebas aja. Di mana ayatnya dalam Quran kalau mau pegang Quran harus wudhu dulu, di mana? Ya memang harus wudhu dulu Bang. Itu kan ayat. Ya udah, tidur di bawah saja. Memang. Gini loh, saya itu sudah mempelajari agama Islam itu 13 tahun lamanya. Harus kalian bedakan apa kata orang Islam dan apa kata Al-Quran. Sering nggak sama. Menurut Al-Quran, kamu harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Menurut Al-Quran, kamu harus merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Kata Al-Quran, tapi kata orang Islam, kamu harus baca tafsir. Kan nggak nyambung. Di Quran mana kalau mau paham Quran tuh harus baca tafsir? Saya lompat di Monas kalau ada. Kalau ada ayat, jika kamu mau paham Al-Quran ini wahai fulan, kamu harus baca kitab tafsir. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Iya, nggak ada dalam Quran begitu bunyinya. Jika kamu harus paham Quran, kamu harus belajar kitab Ibnu Katsir, tafsir Jalalain. Kagak ada. Yang ada, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu kata Al-Quran. Tapi sayang orang Islam nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Kitab apa? Menurut Al-Quran, kitab yang memberikan petunjuk, kitab yang memberikan penjelasan. Kata Al-Quran, Al-Quran itu menurut Al-Quran. Tapi kalau ditanya sama orang Islam, oh yang menjelaskan itu tafsir ulama, kitab imam ini, kitab imam itu, dah. Begitu teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Banyak yang kejam-kejam, banyak yang kesetanan, jangan suruf. Ya, jangan suruf, jangan kesehatan. Ayo naik kemari kita diskusi, yuk silakan yuk. Kita kasih kesempatan kembali ya. Sebelum kita lanjutkan teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kita di sini ada program pendirian rumah apologet teman-teman ya. Jadi di sini semoga teman-teman nanti kita bisa dapat tanah dan kita bisa bikin satu bangunan ala kadarnya untuk pendirian rumah apologet supaya kita bisa berapologet dari sini ya. Karena kalau kita berapologet dari Konoha teman-teman, maka teman-teman nanti akan didatangi ormas.
Ya, untuk itu teman-teman, bagi teman-teman saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman, mari support ya teman-teman ya pendirian kolekte untuk pendirian rumah apologet di sini teman-teman. Ditangkap saja layarnya teman-teman, screenshot. Jadi teman-teman bisa mensupport pendirian rumah apologet di sini ya teman-teman ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosannya, mari teman-teman kita bersatu padu menggalang supaya teman-teman kita bisa dirikan rumah apologet ini sesegera mungkin teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan teman-teman yang punya berkat lebih bisa. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar. Ini khusus yang muslim-muslim saja ya teman-teman ya. Sekali lagi muslim-muslim. Mas'ud. Oke, kita kasih naik Mas'ud. Iya, selamat siang Mas'ud. Oke, terpental si Mas'ud. Oke, kita kasih naik ada apa aja ada macam toko online. Iya, apa aja ada. Selamat siang. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih turun. Sudah banyak yang kejam-kejam, banyak yang kesetanan. Jadi teman-teman, kalau ilmu nggak punya, wawasan nggak ada, ilmu pengetahuan tentang Islam zong, jangan naik kemari. Kamu cuma bikin malu agama Islam. Yuk, silakan yuk. Jangan marah-marah. Ini apalagi ini bulan puasa. Ini saya kasih kesempatan kepada orang-orang Islam untuk naik ke sini, gitu loh. Dengan apa namanya sebuah harapan bahwa kalian itu memang bisa bantah apa yang saya katakan, gitu loh. Cuman kalian nggak bisa bantah, bisanya emosi, marah, kejam. Jangan ya. Ayo, kita diskusi dengan baik yuk. Kita pasti ada Agung Catur. Heran yang naik yang Islam nggak tahu apa-apa semua ya. Yuk. Agung Catur. Selamat siang. Aduh, terpental lagi, terpental. Banyak kejang-kejang. Oke, kita kasih naik ada J Edison. Ini khusus yang muslim ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, jika Anda Kristen, silahkan teman-teman tarik permintaan naiknya teman-teman ya. Ini khusus yang muslim-muslim saja. Oke, selamat siang. DJ Edison. Halo. Oke, DJ Edison tidak nyambung juga. Teman-teman sekali lagi, kalau teman-teman mau naik kemari, pastikan sinyal Anda kuat ya teman-teman ya. Sinyal, kemudian berapa Mbps kah jaringan Anda begitu ya. Kalau hanya kecil itu biasanya nggak kuat teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Ferdi Ramadhani. Ya, selamat siang Ferdi, saudara Ferdi Ramadhani. Halo. Saudara Ferdi, udah sesak napas? Sesak napas dia dah. Berat. DPO. Sudah saya bilang sama kalian. Ini ya, nih. Saya bilang sama kalian begini. Ini harus kita sentuh terus ini karena ini macam bisul ini. Nih. Kalau ada orang Islam bahas agama Kristen, itu namanya dakwah. Ya, namanya dakwah. Kalau ada Ustadz Abdul Somad bahas agama Kristen, namanya dakwah. Ustadz Abdul Somad bahas agama Kristen, Ulangan 18 ayat 18 menubuatkan tentang Rasul Nabi Muhammad. Di dalam kitab Kidung Agung tertulis Muhammadin. Namanya apa saudara-saudara? Dakwah. Ustadz Adi Hidayat buka kitab Kejadian, arti Israel. Namanya dakwah. Tapi kalau ada orang Kristen jawab, namanya penistaan. Ya memang kayak begitu kelakuan orang Islam kayak gitu memang. Laporkan polisi kalian dari tolong buat laporan polisi. Pak, kata orang ini agama Islam itu bebas bahas agama Kristen, namanya dakwah. Gitu bilang. Langsung bikin laporan polisi ke Mabes Polri sekarang juga, jangan besok-besok. Yuk, bikin laporan ke Mabes Polri bahwasanya agama Islam ketika bahas agama Kristen namanya dakwah. Contohnya begini, ya kan?
dipajang banner di tengah jalan. Benarkah Bible dipalsukan? Oleh Haji Yudi Mulyana, dan lain sebagainya. Itu namanya dakwah. Nggak ada polisi menurunkan banner, nggak ada. Satpol PP nggak ada, ulama nggak ada. Itu kan namanya dakwah. Coba kamu datang ke kantor polisi, Pak polisi, ada banner tulisannya begini Pak di jalan. Benarkah Bible dipalsukan Pak? Ini dikhawatirkan Pak, nanti akan begini membuat ketersinggungan. Nanti polisinya bilang, itu namanya dakwah. Nggak bisa itu namanya dakwah Islam. Begitu. Tapi kalau tulisannya begini, benarkah Quran dipalsukan? Polisi gercep langsung datang. Siapa yang membuat ini? Membuat tulisan benarkah Quran dipalsukan? Wah, langsung datang. Kapolres turun, Kapolda turun, kepala Satpol PP turun, ulama haji, hajah, ormas turun. Langsung mengatakan, berani-beraninya kamu menulis benarkah Quran dipalsukan? Kamu halang. Itulah kelakuan orang Islam. Gitu. Jadi kamu jangan anu lah, nggak usah macam anak-anak lah. Nggak usah. Kamu bahas agama orang boleh, bahas agama saya boleh. Sekiranya saya tanggapi, kamu kepanasan kayak cacing kepanasan tuh kan. Kamu bikin laporan sekarang, jangan DPO. Bikin laporannya sekarang. Ini kan kamu rekam nih, bawa ke Mabes Polri rekamannya. Bawa ke Mabes Polri. Tahu mah, bilang DPO. Ada saja kamu. Ya. Sekarang kamu datang ke Mabes Polri, kamu rekam rame-rame langsung. Gitu loh. Bilang begitu ya. Jangan ditunda-tunda. Ya. Ayo. Saya ini hanya menanggapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Ketika orang Islam membahas agama saya tanggapi gitu loh. Giliran ditanggapi kok kamunya kok kesini marah. Aduh. Silakan ya. Sul Alif 92. Ya, silakan. Silakan Sul Alif. Selamat siang Sul Alif 92. Selamat siang. Ya, silakan Bang Sul Alif, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Yuk. Boleh. Kalau Anda Muslim, Anda bahas-bahas agama Kristen boleh. Masa saya nggak boleh nanya bahas agama kamu? Kecuali saya fitnah, ya kan? Saya mau memaki-maki, nah itu yang nggak boleh, gitu loh. Yuk, silakan, Sul Alif. Temanya apa ini temanya? Temanya buktikan bahwa Muhammad bukan Tuhan kalian, Tuhannya orang Islam. Silakan. Kata siapa itu? Masalahnya sudah ada kurang lebih 5 orang pendebat Islam yang mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Coba ayatnya baca. Coba ayatnya baca. Baik. Anda ada Al-Quran di situ? Nggak punya Al-Quran kan? Coba tolong dipersiapkan Al-Qurannya ya. Nanti kalau begini Bang, saya tidak mungkin ngobrol dengan Bang. Coba dibiasakan. Kan dibiasakan. Gini aja. Sebentar gini. Nanti Abang ngomong sama Abang dengerin ini sebentar ya. Sebentar, Abang dengerin ini ya. Ini seorang pendebat Islam. Namanya itu Daman. Gelarnya itu Al-Mantiki, ahli mantik. Nah, ini pengakuan dia, dengarkan. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Tuh, itu Daman Al-Mantiki. Percayalah umat muslim bahwa Muhammad itu roh kita. Enggak. Yang saya tanya Coba tanya sama dia. Mana dalilnya bahwa Muhammad itu roh? Enggak, yang saya pertanyakan itu, Abang paham enggak maksudnya itu? Yang dimaksud orang itu paham? Sangat paham. Sebagaimana Allah itu Rob kalian, begitu juga Muhammad itu Rob kalian. Apa sih hakikatnya Muhammad itu? Maksudnya dalam abang itu? Oke, tapi Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robmu? Bukan. Nah, kan berbelak-belakan kan? Udah tahun 2025 orang Islam belum tahu Robnya siapa. Allah itu siapa sih? Coba saya tanya. Kita bahas Allah itu Robnya umat Islam. Betul. Jangan begini terus. Enggak, Allah itu Robnya umat Islam, betul. Bicara terus gitu nah. Allah itu siapa sih? Kalau menurut abang ayo. Menurut Al-Quran, Allah itu Robnya umat Islam. Betul nggak? Nah, terus. Menurut Al-Quran pula Muhammad itu juga Robnya umat Islam. Betul. Kata siapa? Nah, kata siapa? Tadi Daman Al-Mantiki sudah mengakui. Yusuf PI sudah mengakui.
Rifa sudah mengakui, Gus Wafi sudah mengakui, apalagi? Anda Al-Quran saja kagak punya, gimana? Kalau mau bahas agama. Oke lah, kalau nggak punya Al-Quran kita kasih turun dulu ya. Karena abang nggak punya Al-Quran, dibawa dulu. Capek nanti buat-buat. Teman-teman, bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab itu para pendebat-pendebat Islam itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu rohnya. Ya, jadi kalian tolong ya, ayo. Kita kasih naik lagi ada Putri Rahmawati. Ini kayaknya kemarin aku naik ini Putri Rahmawati. Apa yang ini atau yang mana saya nggak tahu. Iya, selamat siang Putri Rahmawati. Halo Putri Rahmawati. Selamat siang. Halo Bang Bisa Edis. Nah, inilah. Ini benar yang kemarin, Putri Rahmawati yang kemarin, Bang? Iya Bang Edis. Iya, silakan Bang. Bang. Nyalakan kamera, mari. Yuk. Mana? Katanya Abang kemarin Putri Rahmawati ini seorang Muslim tapi menikah dengan seorang Kristen atau bagaimana? Coba silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Iya, saya ini kan dari Iya, kamera dinyalakan dulu, Bang. Kamera dinyalakan dulu. Saya ini mau ajak istri saya ke Kristen tapi malah berantem terus-terusan, Bang. Iya, tapi kamera harus dinyalakan, Bang, kalau di sini. Coba kalau ada istri Anda, kemarin kan Abang bilang janji, coba istrinya saja langsung ngobrol ke sini, dampingi sama Abang boleh. Nah, istri saya aja langsung emangnya. Ya. Iya, silakan. Tapi dinyalakan kamera ya. Di sini wajib menyalakan kamera. Ya. Silakan. Sebentar aku mau susul ke toko ya, sebentar ya. Silakan ya, silakan. Jadi jangan kalian ini standar ganda gitu. Ketika orang Kristen di gereja, ya Yesus, kalian bilang, orang Kristen lagi nyembah Yesus katanya. Giliran orang Islam di jalan raya, ya Muhammad. Masa saya nggak boleh ngomong, orang Islam lagi nyembah Muhammad. Sama itu kayak begitu. Gimana sih? Ketika orang Kristen nyanyi-nyanyi berseru-seru memanggil Yesus, berseru-seru ya Yesus. Kalian bilang lagi nyembah Yesus. Giliran kalian, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kami nggak bilang kamu menyembah Muhammad. Masa kami nggak boleh bilang kamu lagi nyembah Muhammad? Gimana? Ada saja. Jangan standar ganda lah. Yo, kita pakai satu ukuran yang kalian pakai kepada diri kami, saya balikkan kepada kalian gitu. Ya. Halo, sudah ketemu Putri Rahmawati? Halo. Oke, baiklah ya. Jadi karena lama kita turunkan juga saja ya, kita turunkan saja. Ya, silakan ya. Heni. Ya, sudah banyak nih kaum muslimah, ternyata sudah banyak muslimah yang mendengar ya. Halo Heni. Ya, assalamualaikum. Nggak boleh mengucapkan assalamualaikum Heni, saya non muslim. Menurut ajaran Muhammad, Enggak, di bawah kan ada muslim karena selalu. Oh, ngomongnya sama yang muslim. Kupikir sama saya. Ya, silakan Heni, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Nggak Silakan. bisa aku nyalakan kamera. Oke, baik, saya turunkan ya. Kalau bisa nyalakan kamera. Ya, saya turunkan. Sekali lagi teman-teman ya, kepada kepada muslim ya, kepada kaum muslimin wal muslimat, tolong kalau naik kemari itu ada syaratnya. Pertama, Anda itu harus seorang Islam yang masih bangga dengan keislaman Anda. Ya, artinya kalau Anda masih bangga, nyalakan saja kamera. Kenapa Anda? Saya nggak mau. Anda sudah malu jadi orang Islam? Banggalah Anda sebagai orang Islam. Yang kedua, Anda punya adab. Begitu, jangan datang terus kesetanan, kejam. Jangan. Ya. Oke, kita kasih naik ada Azza. Ini Azza yang kemarin. Iya, silakan Azza. Ini Azza ini kemarin ada janji. Ya, silakan Azza. Nyalakan kamera Anda, mari. Halo Azza. Iya, Azza. Gimana Azza? Ribet banget ya. Ribet kayaknya jadi orang Islam. Kalau mau makan harus begini, ya kan? Begini kalau main ribet. Ayo silakan. Yuk. Ini statement sebentar. Ya, gimana aja? Salam brother. Nggak boleh mengucapkan salam kepada orang non-muslim. Hah? Exit salam. Iya, nggak boleh mengucapkan salam.
Menurut agama Islam, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kamu akan termasuk golongan dari mereka. Betul? Betul? Iya. Nggak boleh kamu menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Pokoknya jadi orang Islam, kamu pokoknya saya bikin ribet. Karena di dalam agama Islam, satu, ngucapin salam kepada Yahudi dan Nasrani nggak boleh. Kalau ketemu dengan mereka di jalan, kamu harus desak mereka ke jalan yang sempit. Betul? Baru saja saya dengar Bro Edis mengatakan kita kalau menjadi tetamu harus menghormati, bukan? Jadi kalau Anda jadi orang Islam nggak boleh begitu. Menghormati cukup ucapkan saja selamat siang, selamat malam. Saya dengar orang Kristen mengamalkan perkataan salam. So saya ikut sajalah sebab saya ini berinteraction dengan orang Kristen. Oke, tapi Aza, tapi ikut perkataan yang saya imani dalam perkataan salam tersebut bukan mempunyai meaning sama dengan orang Islam. Kak Aza, begini Aza, kata Muhammad kan tidak boleh menyerupai satu kaum. Itu di dalam amaliyah, Bang. Berarti udah nggak percaya lagi sama Muhammad. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kamu termasuk golongan dari mereka. Betul? Tapi kamu mengucapkan perkataan itu tidak membawa murad daripada ajaran Islam. Ini yang menjadi masalah. Semua benda kamu balon jadi satu. Ini yang problem sebenarnya. Makanya saya bilang, menjadi seorang muslim maka hidup Anda akan ribet. Susah. Tidak ribet sama sekali. Easy brother, easy. Menjadi bagaimana tidak ribet? Makan saja harus begini-begini, ya kan? Makan saja harus begini-begini, gimana nggak ribet? Ayo coba. Kita tidak perlu membahas tentang sesuatu yang tidak ada faedah. Ini hanyalah etik yang tidak ada faedah. Kita membangkitkan sesuatu yang tidak ada faedah sebenarnya. Coba saya tanya dulu Aza, begini Aza. Mana lebih mudah? Sebentar Aza. Sekarang saya tantang kamu untuk minum segelas air. Ayo, coba. Ayo saya tantang minum segelas air. Koin ayo melakukan itu tujuan. Nah kan ruwet kan, jadi orang Islam ruwet. Coba ayo, saya tantang kamu untuk meminum segelas air. Ayo. Sekarang kamu siapa? Lakukan hal yang paling sederhana ini. Coba ayo. Orang gila saja. Nah, saudara-saudara rekam dan upload ke VT kalian masing-masing. Saya tantang, apakah menjadi seorang Islam itu akan mempersusah dirinya? Saya tantang Anda untuk meminum segelas air. Ayo. Jadi orang Islam sangat easy, sangat mudah. Easy bagaimana? Easy bagaimana? Bahkan kamu tidak sanggup meminum air. Pasti ini dia membawa berat saudara-saudara. Dia boleh mengontrol hawa nafsu kita. Banyak manfaatnya untuk fasting ini, brother. Saya bukan bicara mengenai fasting, saya bukan berbicara mengenai puasa. Aza, seandainya sekarang tidak bulan puasa, bagaimana cara kamu challenge saya untuk minum segelas air? Tidak ada masalah. Gimana caranya? Masalahnya kamu datangkan challenge di masa yang tak tepat. Namanya kamu jahil. Itu namanya kamu otak tidak ditempatkan di tempat yang betul. Begini, nah, Aza. Kita diberi otak oleh Allah, harus ditempatkan di tempat yang betul. Gini Aza. Orang muslim tengah puasa, kan marah-marah kan? Begini. Saya tadi sudah bilang harus punya begini Aza harus punya yang namanya adab. Saya minta kamu beradab, bukan saya minta kamu mengucapkan shalom kepada saya. Beradab itu cukup Anda naik ke sini, ucapkan selamat pagi, selamat siang, hanya itu. Dengan lawan saya begitu. Oke, begini Aza. Saya mau tanya sama kamu. Saya ini kan sudah 13 tahun lamanya mendalami Al-Qur'an. Kalau ada di Quran ayat yang bilang bahwa wanita wajib menutup kepalanya, saya lompat dari Petronas, ya kan? Saya pergi ke KLCC, ya, KLLC, saya lompat dari Monas, dari Petronas, ayo, silakan. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran, seorang muslimah wajib menutup kepalanya, saya terjun dari Monas, ayo silakan, di mana ayat? Silakan. Itu ada. Iya, di mana? Adanya di mana, Aza? Dalam Al-Quran mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada saya bukakan. Surat berapa ayat berapa? Ayo. Surat berapa ayat berapa? Tapi saya sebenarnya nak ini dulu, jangan. Iya, sedikit. Habis itu selepas tunjukkan ayat, kita ke sini. Yuk. Di mana ayat berapa? Sebentar. Nah, kan meninggal dunia. Inilah jadi Kristen nih, tak relax langsung ribet hidup kamu ini. Justru kamu yang ribet ketika saya membaca Al-Quran. Dikatakan di situ tidak ada ayat yang wajib menutup kepalanya. Di mana? Ayat berapa? Relax lah. Ya, relax ini, relax. Yuk, silakan. Wahai Nabi, katakanlah. Quran surat berapa? Ayat berapa? Anak-anak kamu, perempuan-perempuan. Quran surat berapa? Hendaklah. An-Nur berapa? Surat Al-Ahzab ayat 59.
Al-Ahzab 59. Baik ya, kita bukakan di sini Al-Ahzab 59. Ya, silakan dibaca di situ. Silakan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, juga istri-istri semua orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbab kalian ke seluruh tubuh. Bukan setakat kepala yang Edis mention saja, tapi keseluruhan tubuh ini wajib ditutup supaya setan-setan tidak baca dulu ayatnya. Nggak ada begitu. Supaya setan-setan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Hendaklah mereka mengulurkan hijabnya, jilbabnya, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Perhatikan, tujuannya supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betul? hebat kan Allah gitu kan. Oke, baik. Jadi tujuan pelan-pelan aduh pelan-pelan. Apakah saya boleh ngomong? Boleh saya bicara? Baik. Saya ini sebenarnya ingin mendidik orang-orang Islam. Begini aja ya. Ini ayat ini berbicara, latar belakang ayat ini adalah sehubungan dengan Umar ibn Khattab. Tahu? Ini adalah sarannya Umar ibn Khattab, betul? Bagi saya bukti bahwa Umar bin Khattab. Nuzul daripada kalam baik, sabar ya. Oke, sabar. Aduh, ini sayangnya ini. Buktikan bahwasanya surat Al-Ahzab ayat 59 ini kalam daripada Umar bin Khattab. Baik, sabar ya. Kalau ada Al-Ahzab 59 merupakan kalam daripada Umar bin Khattab, saya terjun daripada Munas. Oke, baik. Baik. Kalau asbabun nuzul tidak ada masalah lah. Tetapi kalau kamu klaim bahwasanya sabar ya. Ini kalam daripada Sayyidina Umar, memang no brother. No. Baik ya, baik. Oke, kita akan bukakan sebuah hadis ya. Lari ke hadis, sekarang lari ke hadis. Hadis oke tidak? Berarti nggak percaya kepada hadis? Nggak percaya kepada hadis? Percaya saya tak, is okay, just baik. Tak ada different pun, tak ada contradict between Al-Quran dengan Al-Hadis. Sebab Al-Hadis tubayin lil Quran. Baik. Susah jadi hidup kamu, Edis. Hanya tahu etes orang saja, tapi tidak pernah muhasabah diri. Sehingga yang merasa diri aja yang betul. Tapi sebenarnya saya interested dekat kamu punya title yang mengatakan baik ya. Kita akan bukakan sebuah hadis bahwasanya itu Umar berkata di dalam sebuah hadis bahwa Allah itu setuju kepada Umar itu di dalam 3 perkara ya. Sebentar. Saya akan tampilkan hadisnya di sini. Tunjukkan bukti bahwasanya Azab 59 itu perkataan Umar, bukan perkataan Allah. Baik ya. Sebenarnya ini sudah saya tampilkan di sini, tapi saya nggak tahu ini kenapa tidak mau mengecil ya. Saya coba atasi. Dia pun taisib lah. Gimana? Sebab kamu menipu, dia pun taisib. Gitu. Kamu yang kamu tampilkan itu taisib. Sebab kamu. Iya, sabar ya. Kalam Umar itu tidak ada dalam sejarah ajaran Islam. Bentar. Baik, kita tampilkan hadisnya, tetapi kita balikkan kamera ya. Nih, saya akan balikkan kameranya dulu. Sebenarnya ini yang di layar saya ini, tapi karena terlalu besar mungkin ya ukurannya, jadi kecil begitu dia, tidak bisa. Jadi di sini Umar berkata bahwasanya ada 3 perkara yang Allah itu setuju kepada Umar, ya. Sebentar. Nih, saya balikan. Oke, nah ini ya, lihat ya. Nih. Jadi Umar ya, di dalam sebuah riwayat Muslim ya, yang dikutip oleh As-Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafanya ya. Pertama, ya. Nih. Kita bacakan dari sini saja ya. Imam Mujahid, salah satu tabi'in, murid Ibnu Abbas, pernah menjelaskan bahwa ketika Umar berpendapat, Al-Quran turun untuk mendukung pendapat tersebut. Bahkan Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa Al-Quran memuat sebagian pendapat Umar. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat-pendapat Umar sering menjadi pijakan kronologis turunnya sebuah ayat. Nih, Mufa waquftu. Umar ini diungkapkan oleh Umar sendiri dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim yang dikutip dalam kitab As-Suyuti dalam Tarikh Khulafanya. Pertama, menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ya, saat itu Umar berkata kepada Nabi untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian turunlah ayat, ya, wa takhizu
min maqami Ibrahim dan seterusnya ya. Dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini ide Umar ini. Menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, ide Umar lah jadi ayat Quran. Nah, kemudian yang kedua. Sebentar. Kedua, hijab untuk para istri Nabi. Umar berkata kepada Nabi, wahai Rasul, ada hal bagus dan jelek yang menimpa istri-istrimu. Mungkin lebih baik engkau memerintahkan mereka untuk berhijab. Selanjutnya turunlah ayat waliyadribna bi dan seterusnya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya kepada dadanya. Ini ide Umar ini. Jangan salah, ini idenya Umar. Jadi ayat Quran. Terus yang ketiga, ketika istri-istri Nabi saling cemburu, termasuk putri Umar yang bernama Hafsah. Melihat hal itu, akhirnya Umar memberikan nasihat kepada Hafsah untuk tidak berlaku demikian, karena bisa jadi Nabi akan menceraikannya dan diberikannya ganti dari Allah dengan istri yang lebih baik darinya. Setelah Umar menasihati putrinya, turunlah ayat Quran dengan kalimat seperti ayat Al-Quran ini. Ini sumber-sumber Islam sendiri, bukan karangan saya. Jadi makanya pernah saya bilang, di dalam ada satu buku itu berjudul Lubang Hitam Agama. Judulnya berjudul Lubang Hitam Agama. Bagaimana di situ Muhammad dan Umar bersekongkol mengarang ayat Quran. Sembarangan saja, saudara-saudara. Namanya itu ada. Jadi jangan dibilang saya mengada-ngada, saudara ya. Ayo, silakan tanggapi. Yo, saya balikan kamera saya dulu. Yo, silakan. Jadi jangan dibilang mengada-ngada, saya nggak mengada-ngada, Azza. Oke, baik. Silakan. Saya tanggapi. Berkenaan kamu mengatakan kita harus jadi waras. Harus jadi waras. Menggunakan akal ini harus menjadi orang waras dulu, Adis. Poin pertama yang kita timbulkan di dalam pembahasan kita, kamu mengatakan kepada Azza, mana dalil daripada Al-Quran mengatakan bahwasanya perempuan di dalam Islam ini harus menutup aurat begini. Jadi saya tunjukkan. Bukan menutup aurat. Aduh, Azza ini yang dibahas apa? Yang Yalah, di dalam Islam kepala ini sebahagian daripada aurat. Sebab kamu membahas tentang Islam, maka kamu harus ikut bahasa orang Islam, begitu. Kamu Kristen tetapi kamu keluarkan dalil daripada Al-Quran, you should be follow. Azza, yang barusan saya bacakan tadi itu literatur Islam atau bukan? Yes, oke, baik. Oke, benar nggak? Betul nggak bahwa perkataan Umar itu menjadi ayat-ayat Al-Quran? Kamu tidak kenik di dalam explain ayat surat Al-Ahzab ini, tidak kenik dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Azza, sebentar. Aduh, Azza ini. Saya explainkan. Ayo, silakanlah. Kita kasih kesempatan dia dulu. Nanti kita dibilang nggak kasih kesempatan. Silakan. Macam ini kan nice. Nah, kamu harus menghormati tetamu lah. Saya ini tetamu. Oke. Tadi kamu di awal cerita mengatakan bahwasanya surat Al-Ahzab ayat 59 itu merupakan kalam Umar, bukan daripada kalam Allah. Saya bagi tahu kepada kamu, buktikan bahwasanya Ahzab itu merupakan kalam daripada Sayyidina Umar. Kalau masalah azbabul wurud ataupun Sayyidina Umar mengatakan wafaqtu, Allah bersepakat, itu tidak ada masalah. Itu namanya azbabul nuzul. Azbab, penyebab daripada kenapa ayat ini turun, bukan bermakna Umar berkata yang ini ayat ini tetap kalam Allah, tetapi penyebab turunnya ayat ini adalah perkara yang terjadi kepada kalam-kalam Sayyidina Umar di dalam hadis. Berarti idenya siapa? Ini beza, brother. Berarti idenya siapa? Idenya datang dari siapa? Itu bukan idea. Loh. Bentar, saya tampilkan lagi ya, sebentar. Nih, saya sudah ketemu hadisnya, sebentar. Ataupun mengesofkan permasalahan. Sebentar, saya sudah ketemu hadisnya, Azza, saya sudah ketemu hadisnya. Azza, lihat ini hadisnya, Azza, lihat. Nih ya hadisnya, sebentar. Nih, dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah dalam 3 hal, yaitu tentang makam Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim nomor 4412. Nah, kita fokus di masalah hijab ya. Nah, jadi dalam sebuah riwayat pernah suatu saat Umar bin Khattab ya, itu melihat perempuan-perempuan mukmin ya, itu mereka buang hajat. Nah, ketika mereka buang hajat ya, untuk membedakan yang mana yang perempuan-perempuan mukmin dengan yang budak-budak, Umar bin Khattab memberi ide, karena pada waktu itu budak-budak tidak memakai kain penutup dada. Mereka kalau jalan, mohon maaf nih, susunya gandul-gandul. Itu memang begitu. Dulu pada waktu itu budak-budak dengan perempuan merdeka dibedakan dengan cara, mohon maaf nih, saya mohon maaf ya, susunya. Karena kalau budak-budak dia tidak tutup itu susunya. Tapi untuk perempuan-perempuan mukmin, mereka pakai kain penutup, makanya supaya mereka bisa dikenali.
Itu makanya ayat itu berbunyi, hendaklah mereka mengulurkan ke seluruh tubuh mereka supaya mereka bisa dikenali. Dikenali dari mana? Dari mana yang budak, mana yang merdeka. Aduh, ini kamu kurang belajar agama Islam. Nah, sekarang saya tanya dulu Azza, betul nggak itu yang saya bilang? Betul nggak? Tidak betul. Tidak betul katanya. Konteksnya tidak betul. Masalah hadisnya betul. Dia punya terjemahannya juga betul, tetapi connect itu murad dia tidak betul. Maksud daripada yang kamu kata, oh oke, gimana bunyi hadisnya? Coba bunyi hadisnya gimana? Sebentar, bunyi hadisnya gimana? Kamu mengatakan itu idea daripada Umar, bukan? Begitu. Sebentar. Saya tanya dulu. Kalau begitu bunyi hadisnya seperti apa? Saya mau tanya. Bunyi hadisnya seperti apa? Kalau begitu apa? Begitu apa? Tadi kan sudah saya bacakan. Suatu waktu Umar melihat ada perempuan mukmin, mereka sedang buang air besar, betul nggak? Oke, sudah. Coba bacakan gimana? Ya, misunderstanding kamu di dalam. Jangan bilang misunderstanding dulu. Gini, Azza, jangan bilang misunderstanding. Coba kau bacakan. Aduh, berat ini. Gimana nih Azza ini? Coba bacakan dulu bagaimana Umar bin Khattab dia melihat istri-istri Nabi atau perempuan mukmin mereka buang air besar. Coba. Oke, sekarang sebelum saya saya ini Anda bilang saja. Anda tidak tahu perkara itu. Kalau tidak tahu nggak apa-apa. Biar saya jelaskan. Tidak ada masalah, tetapi yang harus diluruskan kepada kamu. Ini Azza ini nggak tahu, bilang aja. Azza, kamu tahu nggak cerita bagaimana istri-istri Nabi, bagaimana perempuan mukmin mereka buang air besar? Saya bacakan saja ya. Ini nampaknya dia ini ngeyel. Ini keras kepala dia ini. Saya bacakan ya. Saya bertafsir dulu lah. Saya sudah dengar hadis tersebut. Oke, coba bacakan. Coba bacakan. Saya sudah tahu hadis tersebut. Iya, sebelum biar umat tahu, coba bacakan. Kan tadi kamu sudah baca wa akhraja Muslim, ini saya sudah jumpa hadis tersebut. Oke, coba gimana? Bacakan dulu biar umat tahu. Ini banyak umat yang nggak tahu apa-apa ini. Mereka tidak tahu apa-apa. Makanya saya bilang mereka masih Islam itu karena mereka nggak tahu apa-apa. Coba bacakan. Bukan, saya tidak bercerita. Apakah kamu malu untuk membacakan kenyataannya bahwa yang kamu pakai itu adalah seragam buang air besar? Ayo, coba. Yang menjadi masalah. Loh, Azza, yang pakaian yang kamu pakai itu adalah pada waktu itu untuk membedakan supaya ketika kamu buang air besar, kamu bisa dibedakan dari budak-budak. Coba ayo. Sudah. Okay. Coba bacakan riwayatnya yuk. Begini. Saya harus luruskan dulu. Jangan kalian bangga dengan pakaian. Lihat nih pakaian seorang muslimah. Jangan bangga dulu. Riwayat mengatakan karena itu pakaian dulu dipakai untuk membedakan mana perempuan merdeka, mana budak. Edis, memang saya bangga sebagai Muslim. Saya tertutup dengan orang yang free. Free dilihat. Apa orang kata, kalau Indonesia kata free apa? Free tanpa bayar tu apa Indonesia kata? Gratis, percuma, sama itu. Gratis. Mana boleh tubuh saya tidak gratis, brother. Tidak gratis. That's why saya tutup. Ini gimana kok malah bahas itu? Itu kata orang Islam zaman sekarang, tapi sejarah nggak bilang begitu. Gimana? Bilang begitu. Di dalam tafsir bilang begitu. Itu kamu yang kata, tetapi Nabi saya bilang begitu. Saya lebih percaya Nabi saya atau percaya kamu? Tidak lah. Justru kamu tidak percaya dengan Muhammad. Nih, saya bacakan saja ya. Masalahnya kamu tidak percaya loh. Gini, Azza, seandainya kamu percaya, kamu akan mengiyakan apa kata saya. Sebentar, saya akan bacakan saja hadisnya kepada kamu ya. Nih. Itu harus luruskan satu one by one dulu. Sebentar, saya akan bacakan hadisnya sama kamu nih. Satu masalah belum settle. Gimana ini kalau kayak begini nih? Nih, saya bacakan saja nih Azza ya. Nih Azza. Coba nih Azza. Coba saya bacakan nih ya nih. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong perintahkanlah kepada para istri Anda untuk berhijab. Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedangkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa keluar pada malam hari ke tempat buang hajat. Maka istri beliau, ya, Saudah binti Zam'ah keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis. Katanya, "Hai Saudah, kami mengenalmu." Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang hijab. Hadis riwayat Bukhari 5771. Jadi ceritanya itu gara-gara buang air besar. Aduh, kamu nih nggak percaya. Ini masalah latar belakangnya itu seragam yang kau pakai, yang kau bangga-banggakan itu cerita masalah buang air besar. Oke, sudahlah. Ayo, masih nggak percaya lagi?
Oke, saya kasih saya kesempatan lah. Silakan. Aduh, berat saudara-saudara. Masalah. Coba, ayo. Baik-baik. Saudara sekalian di sini, jangan terprovok kepada uang-uang yang menjelaskan tentang ayat. Jangan curhat Aza, kamu jawab saja aja, kamu malah curhat. Relax lah. Ayo, silakan, ayo. Ini relax, harus cool, tak handsome tau. Oh, adalah Edis tak handsome. Saya sudah handsome Aza. Saya sudah handsome dari dulu. Saya sudah handsome dari dulu. Silakan, ayo jawab saja, ayo. Silakan. Okey, baik. Okey. First sekali, Edis harus understanding, harus faham bahwasanya saya tidak pernah menafikan akan adanya hadis tersebut. Jadi hadis tersebut ini menceritakan tentang suatu masalah yang terjadi di masyarakat orang Islam. Seperti mana yang Edis mengatakan bahwasanya ketika itu Sayyidina Umar mentengok situasi, macam mana nak mengesolve situasi ini, begitu bukan? Jadi dia nampak ketika itu yang sama lah. Dia nampak ketika itu seorang perempuan, dia pergi tapi dalam keadaan tidak menutup aurat. Sehingga di situ Sayyidina Umar merasa risih, tak macam Edis. Kalau Edis mungkin free. Ini barang apa tadi? Free apa? Barang apa free? Barang free. Indonesia apa? Barang gratis. Mungkin kalau Edis berada situasi Sayyidina Umar. Enggak, kita nggak bicara masalah itu Aza. Masalahnya idenya itu datang dari Umar, betul tidak? Umat Islam ini bukan begini Aza, begini. Jangan gini. Saya buat ini mudah ya Aza ya. Aza, ayo kita buat ini mudah ya. Aduh, si Aza ini. Apa jangan-jangan dia conge apa gimana nih teman-teman? Makanya Aza, telinga jangan ditutup. Ya. Aza, telinga jangan ditutup. Itu dulu ceritanya itu seragam buat beol. Masih bukan begitu. Aduh, kok bukan begitu lagi kan? Melihat sosok tubuh. Iya, dulu dengar Aza. Dulu wanita-wanita sebentar Aza, gini. Dulu wanita-wanita ketika mereka dulu buang hajat, buang air besar, tahu? Tidak pakai penutup. Tidak pakai penutup. Lalu Umar berpikir, wahai Nabi, gimana kalau kaum wanita-wanita, termasuk juga istri-istrimu, suruh pakai kain penutup, betul? Sehubungan dengan apa? Buang air besar, betul? Itu bukan konteks. Gimana sih deh? Itu sehubungan dengan buang air besar aja. Aduh, gimana sih Aza ini? Kok malah jadi saya yang capek ngingetin mereka ini? Oke, intinya begini Aza, gini. Bahwa ide itu datang dari Umar, betul? Bukan macam itu. Oke, saya tampilkan saja hadisnya ya. Saya tampilkan hadisnya. Oke. Asbabun nuzul daripada ayat ini disebabkan Sayyidina Umar tidak mau perkara haram terjadi kepada dia secara free. Oke, duluan siapa? Siapa yang lebih dulu keluar idenya? Idenya Umar atau ayat Al-Quran? Bukan ide Umar, tetapi sebentar. ide tersebut Mana yang lebih dulu datang? Sebentar Aza. Mana yang lebih dulu datang? Ide Umar bin Khattab supaya istri-istri dan perempuan-perempuan berhijab atau ayat Al-Quran? Oke, sekarang kamu tanya itu idenya. Jawab singkat, mana yang lebih dulu? Sebab kamu bertanya di tempat yang salah. Sekarang saya tanya. Salah sih gimana? Yang tadi buang hajat itu ide Sayyidina Umar ke? Ide Sayyidina Umar sehingga Sayyidina Umar melihat perkara secara gratis. Itu ide Sayyidina Umar tak? Oke, berarti lebih dulu ide Umar. Oke, sebentar, berarti lebih dulu ide Umar. Adalah permasalahan umat Islam. Berat ini saudara-saudara, di bulan puasa yang sangat berat ini saudara-saudara, banyak orang Islam yang tidak mengakui. Sebentar, Aza, saya tanya dulu Aza. Oke, ini terakhir Aza, kalau kita tidak lanjut ini berarti kita selesai saja. Gini Aza, mana yang lebih dahulu muncul? Ide Umar untuk menghijabi, untuk berhijab ke wanita-wanita termasuk istri Muhammad berhijab atau ayat Al-Quran? Mana yang lebih dulu? Ya. Memanglah Al-Quran turun disebabkan adanya kejadian yang terjadi. Mana yang lebih dulu Aza? Yang lebih dulu mana Aza? Perkara yang terjadi kepada Sayyidina Umar, barang yang free tadi itu. Oke, ide Umar lebih dahulu datang, betul? Bukan ide Umar, itu bukan ide Umar. Oke, baik. Ini terakhir teman-teman, sabar ya, sabar. Kita harus bersabar menghadapi mereka teman-teman. Kita harus bersabar. Sebentar Aza ya. Saya balikan dulu kamera saya lagi Aza. Saya balikan. Oke Aza. Aza lihat ini Aza. Ya. Saya tahu dengar aja. Sesungguhnya ini Umar bin Khattab. Aduh, dengar dulu, ini Umar bin Khattab yang ngomong ini. Anda berani dengan Umar bin Khattab ini, singa Allah ini. Dengar ya, dengar.
Nih ya, apa Umar katakan? Sesungguhnya pendapatku pernah disetujui. Sekarang saya tanya, siapa yang menyetujui siapa? Coba. Saya tahu. Azza, simple. Who is Aduh, Azza, coba dengarkan. Siapa yang sedang menyetujui siapa di sini? Umar yang menyetujui Allah atau Allah yang menyetujui Umar? Coba. Allah menyetujui Sayyidina Umar. Allah menyetujui Umar. Berarti duluan Umar yang punya ide, betul? Itu bukan ide. Nah, berat ya. Perhatikan. Umar berkata, sesungguhnya pendapatku disetujui Allah. Artinya Allah yang setuju kepada Umar. Berarti idenya datang dari Umar. Allah yang setuju. Makanya saya bilang di dalam buku Lubang Hitam Agama, di situ jelas dikatakan bagaimana Muhammad dan Umar bin Khattab bersekongkol membuat ayat Al-Quran. Betul. Baik. Begini, oke, sudah. Silakan. Itu kan pemahaman kamu sebagai Kristen, pemahaman ajaran di dalam umat Islam. Di dalam umat Islam ini dipanggil asbabun nuzul, penyebab suatu ayat itu turun apa, begitu. Jadi yang terjadi kepada Sayyidina Umar, yang dia nampak barang secara gratis tetapi benda itu haram di dalam Islam, ini disetujui oleh Allah. Oke, berarti ide Umar disetujui Allah, betul? Iya. Oke, berarti ada ide-ide Umar, keinginan Umar yang jadi ayat Al-Quran, betul? Oke, maka betullah bahwa Umar dan Muhammad mereka bermufakat, mereka berdua bersekongkol untuk membuat ayat Al-Quran, betul? Nah, gimana sih kayak begini nih? Perkara yang happen, yang Sayyidina Umar tidak setuju, kemudian dia cari solusi, adakah itu? Oke lah, baiklah ya, nanti kalau kita lanjut pun akan seperti ini. Artinya begini Azza, kita sudah mendapatkan sesuatu, intinya bahwa ide Umar, bahwa ide atau pendapat Umar disetujui oleh Allah, itu menjadi ayat Al-Quran. Terima kasih Azza, sudah mampir ke sini. Ataupun penjelasan daripada umat Islam sendiri. Kalau kamu paham, Nggak perlu dijelaskan lagi, itu sudah begitu jelas Azza. Perlu dijelaskan lagi. Ayat itu sudah begitu jelas, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Oke? Ini kamu menjelaskan hadis, kamu menjelaskan Al-Quran, tetapi kamu tidak tahu murad daripada asbabun nuzul. Umar tidak Sudah ini. tahu Azza, Umar yang punya inisiatif, Umar yang punya ide, disampaikan kepada Muhammad, lalu Allah setuju, betul? Nah, itu betul. Nah, artinya Umar berpartisipasi dalam hal membuat Al-Quran, betul? Gimana sih? Itu betul. Yang Umar mengadu kepada Rasulullah itu betul. Oke, artinya Umar berpartisipasi dalam menciptakan ayat Al-Quran, betul? Bukan tak betul. Aduh, berat. Oke lah, terima kasih Azza. Kita kasih kesempatan kepada muslimah yang lain ya. Mana boleh macam itu ini. Jangan. Loh, kan begitu jelas apa lagi? Kamu harus dengar daripada penjelasan saya dulu, murad daripada hadis tersebut. Mana boleh kamu? Ya udah, coba jelaskanlah. Kita kasih kesempatan. Nanti dibilang kita nggak kasih kesempatan. Ya, silakan. Ya. Kamu pahami dengan kamu punya pemahaman sendiri. Saya sebagai orang Islam sendiri pun, saya tidak berani untuk menjelaskan hadis based on saya. Ya, ada. Kalau sudah baiklah di bawah. Anda sudah bilang tidak berani aja. Jadi terima kasih. Mohon maaf ya. Nanti kalau kamu sudah berani, saya tunggu lagi untuk datang kemari. Selamat siang. Aduh, Anda saja sudah bilang tidak berani, kok gimana? Oh, saya tidak berani menjelaskan, tapi Anda mau menjelaskan. Mana sini? Aduh, berat saudara-saudara. Ya baik ya, ini ada 15.400 orang yang menyaksikan teman-teman secara live di TikTok dan juga mungkin ada. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti.
Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai Nabi penutup? Apa alasannya?
Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia.
Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah.
menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada Nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya.
serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq, dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis."
Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab.
dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini,
mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kayak ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih
ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini,
Taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya sekarang, ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka,
Sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus daripada ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman.
Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan teman-teman. Yang kedua, lantaran di barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam, sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain,
Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang
yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.